Shalom, selamat pagi. Salam sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Pada hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun keadaan bangsa kita saat ini dalam bencana yang sangat serius, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa selalu berserta kita dan bersama kita saat ini. Mari kita siapkan hati tubuh jiwa kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami tinggikan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan kekuatan-Mu.
berikan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Betapa sangat luar biasa Tuhan. Pengiringan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu yang sangat luar biasa. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan, memberkati kami, memberikan kami yang terbaik. Engkau Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kondisi situasi bangsa kami ini Tuhan. Di dalam Tuhan menghadapi satu bencana yang sangat luar biasa. Tetapi kami percaya kami memiliki Yesus yang sangat luar biasa, yang senantiasa memberikan kami sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah saatnya kami datang menaikkan pujian syukur kami dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami mengundang hamba-Nya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat kita beribadah. Kita patut bersuka cita pada siang hari ini. Kita boleh kembali dalam ibadah online melalui video yang sama-sama kita dapat ikuti dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya rindu kita mempunyai satu berkat firman Tuhan yang saya akan bagikan buat kita sekalian. Kita akan baca bersama-sama dan saya akan bacakan ayat-ayat yang perlu menjadi bagian dalam renungan kita pada
pagi siang hari ini, yaitu di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Yang demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing dan mengikuti dengan cermat dan baik. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada pagi siang hari ini, kita patut bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dia tidak hanya berkuasa atas alam semesta ini, tetapi juga ingin supaya Tuhan menjadi pelindung dalam hidup kita orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi siang ini saya ingin memberikan tema khotbah yang indah buat kita sekalian, yaitu dengan tema menghadapi masalah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang saya akan bagikan buat kita sekalian yang perlu kita simak dengan baik, supaya pada masa krisis, pada masa hari-hari di mana ini kurang menentu bagi kita sekalian, khususnya bagi orang percaya, kita punya rahasia yang besar buat kita jalani supaya hidup kita berkemenangan atas masalah. Oleh karena itu, ada 4 hal yang saya akan bagikan dari ayat-ayat yang baru saja kita renungkan dan kita baca. Yang pertama di dalam ayat yang ke-35. Saya potong dari kutipan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Yesus berkata demikian, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan marilah kita bertolak ke seberang, maka berarti Yesus berkata, ikutlah aku. Di dalam hal ini para murid tidak mempunyai inisiatif dalam hidup mereka, kecuali ikut guru dan Tuhannya. Oleh karena itu ketika Tuhan mengatakan marilah kita bertolak ke seberang, para murid mau tidak mau dia harus ikut. Itulah visi dan misi Tuhan kita. Itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita mesti mengikuti kemana Tuhan pergi. Kita pergi kemana Tuhan mengarahkan diri, kita pun juga harus mengarahkan diri. Kalau Tuhan ke selatan, kita ke selatan. Kalau Tuhan ke utara, kita ke utara. Itulah visi dan misi yang harus kita ikuti. Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita. Tuhanlah yang menjadi panglima kita. Tuhanlah yang harus kita ikuti. Apalagi pada masa-masa di saat sekarang ini, kita sedang bergejolak dengan satu masa yang sulit. Ikuti Tuhan. Dengar suara Tuhan. Pahami firman Tuhan dengan baik. Dengar setiap apa yang dikatakan Tuhan melalui khotbah-khotbah yang dibagikan buat kita sekalian, khususnya pada hari ini. Jangan sampai terbalik, kita yang mempunyai visi dan misi, tapi Tuhan suruh mengikuti kita. Itu yang clear. Tetapi ketika Tuhan mengajak para murid supaya kita mengikuti dia ke seberang, mereka pun mengikuti. Pada saat ini juga Tuhan mengajak kita, ayo kita pergi, ikutilah Tuhan. Apa kata Tuhan hari ini? Dengarkan baik-baik. Karena hanya bergantung kepada kata Tuhan dan firman-Nya, kita akan mendapat kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan adalah kepala, kita adalah anggota tubuh. Tuhan adalah guru kita, kita adalah murid-Nya. Oleh karena itu mari, saya mengajak kita sekalian pada hari ini untuk mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan mengajak kita, pasti Tuhan menjamin
kemana kita pergi, dan apapun yang akan kita alami, pasti Tuhan akan menolong kita. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sedang membawa kita kepada satu tujuan, yaitu misi yang harus dicapai, dan apa yang harus kita kerjakan melalui firman-Nya, maka Tuhan juga ingin supaya kita sekalian bersama dengan Tuhan meninggalkan orang banyak. Itu ada ditulis di dalam ayat yang ke-36. Yesus bersama para murid meninggalkan orang banyak dan bertolak seberang menggunakan. Kata kunci di sini adalah meninggalkan orang banyak. Artinya apa? Kita harus meninggalkan cara hidup kebanyakan orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dengan cara duniawi. Makanya mereka meninggalkan orang banyak. Dan murid-murid itu bersama dengan Tuhan pergi menjadi satu kesatuan dengan gurunya. Walaupun mereka berada di danau, mereka bersama-sama dalam satu perahu, meninggalkan orang banyak, meninggalkan cara berpikir duniawi. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kalau kita mau menghadapi masalah, maka kita harus menghadapi bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengikut Yesus, maka kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita mengikut Tuhan, kita juga harus meninggalkan perkara-perkara yang duniawi, yang sementara, yang membuat kita kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Paulus mengajar kepada kita supaya kita berubah pola pikir hidup kita. Yaitu cara kita berpikir jangan seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu orang yang duniawi, yang hanya memikirkan hal-hal yang fana, hal yang sementara, yang membuat kita kadang-kadang suka terbius. Kita tidak lagi mencintai Tuhan, tapi mencintai dunia ini dengan segala isinya. Itu yang Tuhan ingatkan pada pagi siang hari ini, supaya kita meninggalkan orang banyak, meninggalkan cara berpikir dunia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan selalu mengajak kita bersekutu di dalam diri-Nya, supaya ketika kita sedang hidup di dunia ini yang sementara ini, kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan menyertai kita dan kita selalu bersama. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan di sana, maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ketika itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Ini berbicara bagaimana Yesus sebagai manusia seperti kita, ketika sedang menghadapi masalah, Yesus tidur di buritan dalam sebuah tilam. Kata tidur kita harus mencoba memahami dengan pengertian istirahat. Tuhan Yesus ketika saat menghadapi masalah, gelombang badai datang hadir di tengah kehidupan orang percaya. Termasuk dalam dirinya, dia menyamakan diri dengan kita. Dia dalam keadaan tidur. Apa artinya? Istirahat. Dia tenang. Orang yang tidur itu adalah orang yang tenang. Dan ini satu hal yang Tuhan bagikan buat kita hari ini, supaya kita tenang ketika menghadapi masalah. Jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir. Ketenangan adalah modal kita dalam kita menghadapi masalah. Itu yang dibagikan Tuhan buat kita. Dia tidur. Bukan berarti dia tidak peduli, tetapi dia ingin supaya kita dalam ketenangan. Karena itu saya mengajak kita sekalian, ayo kita tenang dalam menghadapi masa-masa yang sulit hari ini. Saya tetap mengajak seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, sedang mengikuti kita bersama dalam ibadah online ini. Tetap semangat, tenang, dan berdiam diri bersama dengan Tuhan senantiasa. Berdiamlah dirimu bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 7, Habakuk pasal 2 ayat 20. Ketika kita berdiam diri bersama dengan Tuhan, maka itu berarti kita tenang,
ada di dalam hadirat. Saudara, mari kita tenang ketika menghadapi masalah. Bukan berarti kita tidak peduli, tapi justru kita bisa bersikap arif ketika kita menghadapi masalah. Pasti Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasi. Yang keempat, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, ini adalah inti yang Tuhan tegur bagi para murid ketika mereka sedang menghadapi gelombang. Tuhan menegur bahwa ketakutan mereka tidak bisa menjadi alasan untuk percaya kepada Tuhan. Ketakutan mereka adalah satu hal yang minus di dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, "Mengapa kamu takut? Hai kamu orang yang tidak percaya." Orang yang tidak percaya, yang dilanda dengan ketakutan, pasti dia akan mengalami masalah lain, yaitu ketakutan itu sendiri. Bukan masalah yang dihadapi dengan sesungguhnya, tetapi ketakutan itu sendiri menambah masalah yang sesungguhnya ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan hari ini, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Bagi kita sebagai orang percaya, mari kita percaya kepada Allah. Mari kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, bahwa Tuhan adalah Maha Kasih. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Kasih, pasti Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat kita, karena Dia mengasihi kita. Itu harus kita benar-benar tanamkan di dalam keyakinan kita. Banyak orang yang takut, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan mereka takut. Karena mereka tidak yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Kasih. Itu pegangan orang Kristen, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas hidup kita. Dia pun juga sanggup mengasihi saudara, karena cintanya kepada kita sekalian adalah cinta tak bersyarat. Artinya bukan karena perbuatan kita yang baik, bukan karena jasa-jasa kita, karena kasihnya tak bersyarat. Dan kita percaya hari ini, jangan takut. Bagi kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi saudara. Kalau sekarang kita sedang menghadapi masalah ini, jangan takut saudara. Allah kita sanggup menolong dan memberkati saudara dan saya. Yang kedua, kenapa kita sering tidak berani menjalani kehidupan ini dengan masalah yang ada di depan kita? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita lebih fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, ketika orang-orang Israel mau masuk tanah Kanaan, 10 dari pengintai itu, selain Yosua dan Kaleb, dia melihat masalah dan dia melaporkan hal-hal yang busuk, bahwa kita tidak bisa masuk tanah Kanaan. Karena mereka fokus kepada masalah yang dianggap terlalu besar untuk dihadapi. Padahal Allah yang disembah oleh Israel, yang disembah oleh orang percaya yang hari ini mendengarkan khotbah, Allah yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Makanya jangan sampai kita berfokus kepada masalah. Berfokuslah kepada Tuhan. Berfokuslah kepada firman-Nya hari ini. Maka saya mengajak kita sekalian untuk selalu tetap merendahkan diri setiap hari, berdiam diri di rumah. Selama masih ada kesempatan yang baik ini, kita beribadah dari tempat kita masing-masing, untuk selalu mencari Tuhan setiap waktu, supaya kita semakin fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kemungkinan yang ketiga, ketika kita takut terhadap masalah, karena orang itu lebih banyak menggunakan perasaan. Saudara, Tuhan memberikan kita karunia untuk merasakan sesuatu, tetapi Tuhan juga memberi karunia akal sehat kita. Banyak orang yang berspekulasi bahwa apa yang terjadi berdasarkan perasaan, yang istilah sekarang baper. Tetapi bagi kita orang percaya, mari kita gunakan akal sehat kita, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan kekuatan melalui apa yang bisa kita mengerti dan pelajari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada hari ini saya ajak kita semua untuk menguatkan iman kita. Kita hadapi masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan dengan senantiasa taat dan takut kepadanya. Tinggalkan dunia ini dan
tetaplah di dalam kondisi yang tenang dan jangan takut menghadapi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau taburkan melalui hamba-Mu buat kami sekalian. Kami percaya bahwa firman-Mu akan membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun karena Tuhanlah kekuatan yang Tuhan nyatakan buat kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikut Engkau ketika kami boleh menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Kami pasti Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendapatkan roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan angkat roti dengan tangan kita lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan sebelum kita makan roti ini dan juga minum anggur yang ada di tangan kita masing-masing, mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing mengaminkan apa yang kami bacakan dari firman Tuhan ini. Angkat tangan kita dengan roti di sebelah kanan, dan saya akan bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh makan roti ini, mengingat akan kematian Tuhan, akan tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah buat kami karena dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga tiba saatnya Bapak Ibu Saudara mengangkat anggur dengan tangan kanan kita masing-masing, tinggi melampaui kepala kita. Dan sebelum kita minum anggur ini yang menggambarkan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah 2000 tahun yang lalu karena dosa dan kesalahan kita, marilah kita dengar firman-Nya, dan kemudian kita akan menikmati anggur ini untuk mengingat Tuhan yang begitu mengasihi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama dengan kami sekalian yang ada di tempat ini untuk mengucap syukur atas perjamuan kudus dan darahnya yang pada hari ini kita boleh nikmati kembali, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kematian Tuhan, dan memberitakan kematian kepada banyak orang. Mari kita mengucap syukur, kita angkat pujian, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
syukur Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan buat kami. Secara khusus kami boleh menikmati roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah-Mu, yang hari ini kami mengingat kembali akan kebaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kematian di atas kayu salib telah menjadikan kami mendapat pengampunan yang sejati hanya karena korban darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan melalui rekening yang telah tersedia di hadapan Bapak Ibu Saudara di dalam layar yang dinyatakan di hadapan kita sekalian. Mari kita bantu pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk kemuliaannya melalui rekening yang tersedia di dalam gereja Bethel Indonesia Sigma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat GBI Sigma, para pelayan Tuhan, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini bagi kemuliaannya Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Sering cuci tangan, jaga jarak jika kita berinteraksi satu sama lain, dan pakai masker di mana kita perlu untuk menggunakannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan dua hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ibadah kita, yaitu pada hari Jumat yang akan datang, yaitu pada tanggal 10 April 2020, kita akan sama-sama kembali mengadakan ibadah Jumat Agung pada pukul 10 pagi dengan metode yang sama, yaitu ibadah streaming seperti pada hari ini. Kemudian pada hari Minggunya, yaitu pada tanggal 12 April 2020 pukul 10, kita juga akan mengadakan ibadah Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kepada seluruh jemaat yang ada di rumah, tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah ini supaya kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin memuliakan namanya. Dan yang terakhir, kami mohon kita sekalian dalam rangka ibadah online menggunakan YouTube ini, kepada seluruh jemaat mohon untuk like dan subscribe channel YouTube Mawar Saron resmi yang ada pada kita, agar kita mendapat notifikasi ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan akhirnya saya mohon kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita akan sudah ibadah kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang percaya diberkati kita katakan sama-sama. Amin.